Nah, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jadi sesuai kontrak kita kemarin. Jadi sini saya akan datang lagi Iya, ke sini ke rumah Bude iya, untuk menjelasin ini nggak perlu bahasa berat, iya, ngasih penyuluhan atau komunitas Bude ya. Ini bisa Bude pegang dan Bude lihat. Sebelumnya Bude tahu nggak apa itu asam urat, pengertiannya, penyebabnya? nggak tahu, Belum tahu ya. belum. Ini saya mau ngasih ya. Nah, yang pertama itu Bude, yang pertama itu ada pengertiannya. Jadi asam urat merupakan penyakit gangguan metabolik, karena asam urat atau uric acid yang menumpuk dalam jaringan tubuh. Nah, itu misalnya kayak tangan Bude yang sakit itu kan nanti ada penumpukannya jaringan, itu makanya sering sakit. Nah, juga selanjutnya sini ada suaranya gedein. di sini ada penyebabnya. Nah, yang pertama itu penyebabnya itu memiliki keluarga yang juga menderita penyakit asam urat. Nah, itu apa namanya, yang keturunan gitu dari sebelumnya gitu, punya penyakit asam urat, itu bisa juga menjadi salah satu penyebabnya. Dan juga selanjutnya juga ada baru saja mengalami cedera atau menjalani operasi, jadi kayak Bude jatuh apa habis operasi gitu, itu bisa juga salah satu penyebabnya. Bude pernah jatuh nggak sebelumnya? Sering banteng. Banting ya. Hmm. Nah, itu juga salah satu penyebabnya. Dan juga selanjutnya ada mengonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi seperti daging merah dan juga jeroan hewan dan beberapa jenis hidangan laut, misalnya kayak teri, sarden, kerang atau tuna, ikan tuna. Karena ini dekat laut, sering pasti Bude makan yang dari laut ya. Sering. Dan juga selanjutnya mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Kalau minuman beralkohol pasti enggak lah Bude ya. Pasti yang tinggi gula ini sering enggak, yang manis-manis gitu. Jarang juga sih. Jarang Aku juga. tapi Nah, ini juga ada tanda dan gejalanya. Di sini tanda dan gejalanya itu pertama itu nyeri di persendian. Bude nyeri kan ya di persendian. sedih ya. Dan juga persendian sulit digerakkan, jadi kayak kaku. Aku kayak kram. Ya, Hmm. kaku. Dan juga awal itu demam. Ini deh, Iya. itu kan demam panas gitu kan ya. Sakit kepala, Iya. ya sakit kepala juga, jantung berdebar. Itu kalau misalnya kayak lagi kumat gitu. Dan juga tidak nafsu makan. Itu tanda gejalanya. Gejalanya. Ya. Nah, selanjutnya di sini komplikasi. Jadi asam urat ini bisa komplikasi atau menjadi, yang pertama itu ada munculnya benjolan keras atau tofi, terbentuk akibat penumpukan kristal asam urat di bawah kulit dan dapat muncul di beberapa area tubuh seperti jari, tangan, siku, kaki, dan di sekitar mata kaki. Jadi ini kalau dia sudah penyakitnya sudah serius, itu dia kayak bentol-bentol gitu, Bude. Itu bentol merah kayak gitu, tapi dia bukan bentol kayak bengkak atau warna merah gitu. Bengkak. Sakit gitu, dia disendi-sendi gitu. Belum Dan juga parah, bengkak. komplikasinya itu yang kedua ada penyakit batu ginjal. Kristal asam urat bisa menumpuk di saluran kemih dan menyebabkan batu ginjal. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahan. Nah, pencegahannya ini bisa minum banyak cairan, seperti minum air putih yang cukup gitu. Juga jaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Jadi tubuh kita harus jaga tubuh kita dengan baik gitu, nggak boleh kecapean atau gimana. Juga dengan minum banyak air. Nah, selanjutnya ada batasi atau hindari alkohol, itu pastilah Bude ya. Dan selanjutnya didapatkan protein dari produk
susu rendah lemak. Nah, itu juga. Selanjutnya di sini ada pengobatan. Pengobatan itu jenis obat yang digunakan pada kasus di atas. Itu biasanya itu allopurinol. Nah, ini biasanya obat asam urat, dan juga ada obat tradisionalnya itu ada jahe. Jahe adalah tanaman herbal yang salah satu manfaatnya dipercaya sebagai obat pereda nyeri asam urat alami. Dan juga yang kedua itu ada kunyit. Nah, selanjutnya di sini ada makanan yang boleh dimakan dalam batas tertentu. Nah, ini makanan yang boleh dimakan tapi tidak boleh berlebihan gitu. Nah, yang pertama itu ada makanan laut rendah purin seperti ikan salmon, ikan bawal, ikan bandeng, dan belut. Dan juga selanjutnya ada produk olahan kacang kedelai seperti tahu, tempe, seperti ini Bude, tahu, tempe gitu kan ya. Iya. Dan juga ya pokoknya yang dari kedelai gitu. Dan juga tauco juga. Nah, selanjutnya ada daging unggas seperti ayam dan bebek. Nah, itu boleh. Selanjutnya ada produk olahan gandum utuh seperti bubur gandum, sereal, dan roti gandum. Selanjutnya itu ada kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, toge, dan melinjo. Nah, selanjutnya itu ada sumber lemak jenuh seperti susu, keju, mentega, dan juga ayam, dan juga sosis. Nah, selanjutnya di sini ada makanan yang pantang Bude makan gitu. Nah, di sini ada jeroan hewan, misalnya hati, jantung, ampela, otak, babat, limpa, dan juga usus. Di sini juga ada daging sumber makanan, daging-dagingan juga, daging sumber makanan berupa daging. Nah, selanjutnya itu makanan laut dan juga siput. Nah, itu juga tidak boleh Bude. Dan juga makanan berlemak juga, dan juga kayak tangkil gitu itu nggak boleh Bude ya. Nah, ini contohnya Bude, ini yang boleh dimakan, makanan siput yang tidak boleh Bude ya. Sampai sini Bude jelas? Paham. Kalau paham saya kasih pertanyaan, bisa ya jawab ya. Kalau bisa dijawab. Ya, palingan 1-2 pertanyaan. Nah, jadi kalau Bude tadi itu tanda dan gejalanya itu apa? Kalau misalnya sakit asam urat, Nyeri, takut, kram itu. iya. Terus sudah paham Bude ya. Nah, penyakitnya. Iya. Jadi harus dipahamin ya. Dan juga kalau ininya makanan yang boleh dimakan seperti apa? Kalau makan tempe, tahu, ikan. Nggak boleh, harus dijaga juga makanannya ya. Ya. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan Bude. Jadi saya pamit Bude. Ya. Terima kasih Bude.